Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita laksanakan pembelajaran dengan penuh semangat. Alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Hana. Hadir. Ita. Hadir. Oksana. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Pia. Mungkin Mbak Pia terkendala sinyal ya. Selanjutnya Mas Syahrul. Hadir, Bu. Oh iya, Mbak Pia sudah ada. Hadir, Mas Syahrul. Syahrul hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah semua masuk ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang debat dan pertemuan sekarang kita akan membahas tentang teks negosiasi. Perbedaan antara negosiasi dan debat adalah dalam negosiasi terdapat kesepakatan antar pihak, sedangkan dalam debat tidak ada kesepakatan. Serta negosiasi bersifat individual, sedangkan debat adalah tim. Sebelum memulai materinya, Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Oh, itu Rena. Selamat sore, Rena. Kamu sedang apa? Selamat sore, Ren. Aku sedang membaca buku. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, kedatanganku sini untuk mempromosikan karya ilmiah remaja, khususnya untuk bidang les private. Siapa tahu kamu tertarik dengan les private ini. Wah, kamu buka les private. Sejak kapan? Oh ini, iya aku membuka les private baru, Ren. Kalau boleh tahu, les private-nya hari apa aja? Untuk les private-nya hari Kamis, Jumat, dan Minggu saja, Ren. Karena kita full day, jadi aku cuma membuka 3 kali seminggu saja. Wah, sepertinya menyenangkan. Aku jadi ingin mengikutinya. Apakah kamu serius, Ren? Iya, aku serius. Tapi, kalau boleh tahu, bagaimana sistem bayarannya? Untuk 3 jam seharga 240.000. Berarti, 1 jam seharga 80.000 ya? Iya, Ren. Aduh, itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000 per jam? Maaf sebelumnya, belum bisa dengan harga segitu, karena harga segitu aku gunakan untuk menyewa fasilitas. Bagaimana kalau dengan harga 65.000? Maaf, belum bisa, saya beri harga 75.000 deh. 70.000 aja gimana? Aku akan mengajak teman-temanku untuk bergabung. Oke, aku terima seharga 70.000. Baiklah, aku akan menghubungimu hari Kamis. Oke, terima kasih Rena. Sama-sama, Mei. Aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Setelah melihat video, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi teks negosiasi. Bentar ya, Ibu akan membuka PowerPoint. Teks negosiasi. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian teks negosiasi,
Yang kedua yaitu tujuan dan ciri-ciri atau unsur-unsur teks negosiasi. Yang ketiga yaitu struktur teks negosiasi. Dan yang keempat yaitu jenis teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Dalam teks tersebut berisi proses untuk mencapai atau perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama, yaitu menerima dan saling memberi. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi, kata kunci teks negosiasi ialah adanya proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan. Sama seperti jenis-jenis teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki tujuan dan ciri-ciri. Tujuan teks negosiasi ada beberapa macam. Pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, yaitu saling pengertian dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan kedua yaitu mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan selanjutnya ialah mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Dan tujuan terakhir yaitu menghindari kerugian seperti menitikberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam teks negosiasi mempunyai beberapa unsur atau ciri-ciri. Unsur-unsur tersebut ialah antara lain yang pertama, yaitu dalam teks negosiasi adanya sebuah pengajuan dan juga penawaran di saat bernegosiasi. Sehingga di antara pihak yang mengajukan sebuah barang atau jasa pada pihak yang kedua lengkap beserta deskripsinya. Selanjutnya dapat dilakukan suatu proses penawaran maupun tawar-menawar di antara kedua pihak. Unsur yang kedua di dalam teks negosiasi ialah adanya partisipan, yakni pihak-pihak yang telah melakukan negosiasi. Kebanyakan terdiri dari kedua belah pihak dapat melakukan suatu proses permintaan, proses penawaran, maupun penyelesaian sebuah masalah atau perselisihan melalui negosiasi. Partisipan biasa disebut sebagai negosiator. Yang ketiga yaitu ketidaksepakatan berarti tidak ada negosiasi. Karena hal ini dapat menyalahi tujuan dan hasil akhir suatu negosiasi, yakni kesepakatan. Yang keempat yaitu terdapat perbedaan pada kepentingan di antara kedua pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi. Misalnya pada pihak yang pertama mempunyai kepentingan untuk merekomendasikan suatu barang atau jasa pada pihak kedua. Akan tetapi pihak yang kedua mempunyai kepentingan juga untuk dapat menerima suatu barang atau jasa tersebut. Unsur yang terakhir di dalam teks negosiasi ialah adanya suatu persetujuan atau suatu kesepakatan. Pada unsur ini, menjadi suatu tujuan atau hasil akhir yang didapat dari bernegosiasi, yakni menggapai kesepakatan bersama. Selepas proses penyampaian dan juga tawar-menawar selesai, jadinya antara kedua belah pihak dapat menyusun kesepakatan berikutnya. Selanjutnya yaitu struktur negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah proses awal dari negosiasi saat pembicaraan atau tawar-menawar mulai dilakukan. Orientasi dapat berupa ucapan salam, sapaan, maupun pertanyaan awal yang akan didiskusikan. Yang kedua yaitu permintaan. Dalam teks negosiasi harus terdapat permintaan, yaitu suatu barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Permintaan dilakukan oleh suatu pihak untuk mengungkapkan keinginannya akan pihak lain. Dalam permintaan, pihak-pihak yang terlibat akan mengungkapkan tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Dalam teks negosiasi terdapat kesanggupan hal berupa barang atau jasa yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya yang keempat yaitu penawaran. Penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan atau permintaan.
Saat pengajuan suatu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lainnya, biasanya pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Kedua pihak akan saling bernegosiasi atau tawar-menawar yang didasari oleh perbedaan masing-masing. Penawaran bisa terjadi dengan cepat maupun lambat, tergantung pada kompromi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang kelima yaitu persetujuan. Persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan kedua belah pihak telah diatasi dan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Lalu yang keenam yaitu pembelian. Dalam teks negosiasi, pembeli memutuskan untuk menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang ketujuh, penutup. Penutup adalah akhir proses dari negosiasi di mana kedua belah pihak saling melontarkan ucapan terima kasih dan juga salam untuk mengakhiri diskusi. Jenis-jenis teks negosiasi dapat dibedakan berdasarkan untung rugi, situasi, dan juga jumlah negosiator. Yang pertama yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Di dalam negosiasi menghindari konflik ini, kedua belah pihak menghindarkan konflik yang akan timbul. Jadinya kedua belah pihak tidak dapat bersepakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu negosiasi kolaborasi atau win-win. Di dalam negosiasi ini, negosiator akan terus berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menggabungkan pada setiap masing-masing. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi atau lose-win. Di dalam negosiasi akomodasi ini, pada negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit bahkan bisa jadi rugi. Sedangkan pada pihak lawan yang bernegosiasi mendapatkan keuntungan yang sangat besar bisa mencapai 100% keuntungan. Biasanya kerugian ini akan dikarenakan kegagalan yang disebabkan negosiator di dalam bernegosiasi. Jadinya tidak dapat mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu negosiasi dominasi atau win-lose. Di dalam negosiasi dominasi ini, negosiator mendapatkan keuntungan yang besar dari persetujuan yang telah dicapai. Sedangkan pada pihak lawan negosiasinya hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu negosiasi berdasarkan situasi dibagi menjadi 2. Yang pertama formal. Negosiasi formal ini terjadi di saat situasi lagi formal. Ciri-ciri pada negosiasi formal yakni adanya sebuah perjanjian sah di mata hukum. Karena setiap pelanggaran pada perjanjian yang telah disepakati akan menjadi suatu perkara hukum. Misalnya yakni negosiasi di antara dua perusahaan. Lalu yang kedua yaitu negosiasi non-formal atau informal. Pada negosiasi non-formal atau informal bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan serta pada siapapun. Karena negosiasi non-formal atau informal ini tidak dibutuhkannya perjanjian yang khusus. Yang ketiga yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah. Pada negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi ini dilakukan pada 2 negosiator atau bahkan lebih, dan juga pihak penengah. Biasanya negosiator saling menyampaikan argumentasi. Pada pihak penengah yang bertugas menyampaikan keputusan akhir dari negosiasi itu. Misalnya pada sidang di kantor pengadilan. Pada pihak penggugat, juga pada pihak yang tergugat ialah pihak yang bernegosiasi. Sementara itu, hakim hanya menjadi pihak menengah. Yang kedua, ada negosiasi tanpa pihak penengah. Pada negosiasi tanpa pihak penengah, negosiasi ini dapat dilakukan pada 2 negosiator, atau bahkan lebih. Negosiasi yang dilakukan tanpa adanya pihak sebagai penengah, sehingga sebuah keputusan negosiasi bergantung kepada pihak yang telah melakukan negosiasi. Misalnya negosiasi di antara perwakilan manajer dengan pihak sponsor. Baik, setelah Ibu perlihatkan video dan menjelaskan materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Apa yang harus dilakukan kalau negosiasi tak tercapai? Ya, baik. Terima kasih. Soal yang sangat bagus, Mbak Siva.
Jadi yang harus dilakukan jika negosiasi tidak tercapai yaitu memberikan data atau fakta yang akurat serta testimoni dari beberapa pembeli agar pembeli yang lain ingin membeli barang dan percaya serta yakin kepada penjual. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya saya mau minta maaf karena saya off cam. Karena terkendala sinyal ya, Bu. Mohon maaf. Jadi, Ya. pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi teks negosiasi, Bu? Jadi, langkah yang harus dilakukan dalam mengonstruksi teks negosiasi yang pertama yaitu menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga yaitu menentukan konflik. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan model kesepakatan. Apakah bisa dipahami, Mas Syahrul? Bisa, Bu Wulan? Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ingin, selanjutnya kita mencoba mempraktekkan negosiasi ya. Buatlah teks negosiasi yang beranggotakan 2 orang. Selanjutnya dipraktekkan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan Mbak Hana dan Mbak Pia bisa maju terlebih dahulu. Baik, Bu. Saya Pia Wisatu Sophia akan mempraktekkan teks negosiasi. Selamat siang, Bu. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin beli jaket. Ada nggak jaket hitam yang bahan dasarnya dari kain katun? Wah, ada Mbak. Silahkan tinggal pilih saja yang paling cocok. Kalau yang ini harganya sesuai bandrol atau boleh ditawar ya, Bu? Oh, boleh Mbak. Memangnya mau ditawar berapa? Kalau saya tawar jadi 450, boleh nggak, Bu? Wah, maaf Mbak, harga segitu belum boleh. Ini kualitas bagus, impor dari Prancis. Harganya pas 700.000, Bu. Itu sudah diskon 10%. Kalau jadi 600.000 gimana, Bu? Maaf Mbak, masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir. 600.000. Ya sudah, Bu, saya sepakat. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Hana dan Mbak Pia sudah mau maju terlebih dahulu. Pemilihan teks negosiasinya sudah bagus, tetapi kurang lengkap ya yang bagian pembelian dan penutupnya tidak ada. Selanjutnya Mbak Ita dan Mbak Oksa. Baik, Bu. Bu, setelah lulus nanti saya ingin sekolah di SMA. Kenapa di SMA, Nak? Padahal Ibu ingin kamu sekolah di SMK. Alasannya apa, Bu? Kenapa Ibu ingin supaya saya melanjutkan di SMK? Begini, Nak. Di SMK itu lulusannya bisa langsung masuk di dunia kerja. Jadi gampang dapat kerja ya, Bu? Kalau gitu, iya deh, saya setuju. Baguslah kalau kamu setuju. Nanti kita pilih bareng SMK yang bagus. Siap, Bu. Udah, Bu, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ita dan Mbak Oksa. Ini teks negosiasinya bisa dilengkapi lagi ya. Diperhatikan juga strukturnya sudah lengkap atau belum. Tetapi ini juga sudah bagus, tinggal dimaksimalkan saja ya. Baik, Saya Bu. harap kalian bisa lebih memahami lagi ya tentang teks negosiasi ini. Kalian bisa membaca file yang saya kirimkan di WhatsApp group. Semoga kalian bisa mengimplementasikan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk kesimpulan hari ini bisa disampaikan oleh Mbak Siva.
Baik, Bu, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak. Inti dari negosiasi ini adalah sebuah komunikasi yang digunakan ketika ada perbedaan kebutuhan atau kepentingan yang mengakibatkan sebuah penerapan. Pertentangan tersebut akan dilerai dan memecahkan dengan kesepakatan atau negosiasi, di mana kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Siva dan anak-anak yang lainnya. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Minggu yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang teks wawancara yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap sesuatu. Ibu minta maaf jika ada salah kata dan kurang. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.